kabar? Semoga kita selalu sehat dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada minggu hari ini Tuhan kami bisa kembali beribadah Tuhan, beribadah sekolah minggu. Tuhan yang berkati setiap dari kami ya Tuhan, Tuhan yang selalu lindungi kami juga Tuhan, agar kami bisa selalu sehat dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk kita semuanya bangkit berdiri, meskipun di rumah kita harus tetap semangat. Yuk kita mau memuji nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan apa? Mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Masih lanjut guys. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Siapa? Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dia siapa? Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoan, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, Dialah Tuhan. Dia siapa? Dia jagoan hidupku. Yeay. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak undang kita semua untuk menyembah Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita menyembah Tuhan yuk. Kita nyanyi Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak untuk kasih-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap dari kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa persembahannya titipkan ke orang tua kalian ya. Terima kasih, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh buka Alkitab adik-adik dari rumah. Buka di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dalam ayat yang kakak kasih tadi, adik-adik bisa lihat bahwa di perikop tersebut dituliskan orang Samaria yang murah hati. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak sih menolong orang? Kalau kalian pernah menolong orang, coba nanti bisa diceritakan ke orang tuanya pengalaman kalian tentang menolong orang. Nah sekarang kakak akan menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati ini. Di dalam cerita ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang yang ahli Taurat bahwa mengasihi sesama manusia itu seperti orang Samaria yang murah hati ini. Nah ceritanya bagaimana? Kakak akan menceritakan. Oke, pada suatu hari ada seorang yang luka akibat dipukul oleh orang lain. Nah orang ini tergeletak di pinggir jalan dan penuh dengan luka-luka dan tidak berdaya. Setelah itu ada imam besar yang lewat. Ketika imam besar itu lewat, dia tidak memperdulikan orang yang luka tersebut. Kasihan ya adik-adik ya, padahal orangnya lagi luka loh, lagi tidak berdaya, lagi pingsan itu. Tapi imam itu tidak mau memperdulikan orang tersebut. Lalu dia langsung pergi begitu saja. Yang kedua, datanglah seorang yang sangat ahli dalam ibadah, sangat mengenal Tuhan. Tetapi dia ketika lewat, dia juga tidak memperdulikan orang yang sedang sakit itu adik-adik. Nah, dia langsung lewat begitu saja. Yang ketiga, orang Samaria yang lewat. Adik-adik tahu bahwa zaman dulu orang Samaria itu adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi adik-adik ya. Jadi ketika orang Samaria ini lewat, dia melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, dia merasa kasihan adik-adik. Dia merasa iba, akhirnya dia mengangkat orang itu dan membawakannya atau menaruhnya di keledainya dia ya adik-adik ya. Karena zaman dulu pakainya keledai. Jadi dia taruh di keledainya, dia tuntun keledainya sambil bawa orang yang sakit itu adik-adik. Nah setelah itu lukanya dibersihin, terus lukanya dikasih obat, dan bahkan adik-adik orang Samaria ini dia kasih penginapan untuk orang yang terluka ini. Nah adik-adik, jadi menurut kalian siapakah yang melakukan tindakan yang paling benar adik-adik? Apakah imam, orang yang ahli agama, atau orang Samaria yang bahkan tidak disukai sama orang Yahudi pada zaman dahulu? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat itu dan kepada semuanya, kepada kita juga, bahwa mengasihi yang benar itu bukan hanya mengasihi sesama teman kita yang seiman adik-adik. Bukan cuman mengasihi teman-teman yang baik aja. Bukan cuman mengasihi teman-teman yang orang kaya atau teman-teman yang kece-kece. Enggak adik-adik, bukan seperti itu. Mengasihi yang benar itu adalah mengasihi semuanya. Mengasihi teman yang walaupun dia kekurangan, mengasihi teman yang berbeda agama, kita harus mengasihi semuanya. Nah begitu juga dengan adik-adik ya. Jadi adik-adik gak boleh ya membeda-bedakan orang lain.
adik-adik harus tetap mengasihi semua teman-teman adik-adik, dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan manapun, kalian harus tetap mengasihi sekeliling kalian. Oke adik-adik, kalau gitu sekarang kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kau telah mengajarkan kami untuk mengasihi semua orang, untuk mengasihi teman kami, untuk mengasihi lingkungan kami, tetangga kami Tuhan. Dan biarlah kami terus mengasihi semua orang ya Tuhan. Terima kasih telah mengajarkan kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah online minggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami selama ini ya Tuhan. Biar Engkau yang terus menyertai kami Tuhan dalam hari-hari ke depannya ya Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan juga yang daripada-Mu ya Tuhan. Biar Engkau juga yang memberkati guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar ya Tuhan. Biar Engkau juga berkati mereka ya Tuhan. Biar mereka juga diberi kesehatan oleh-Mu ya Tuhan. Dan biar setiap jerih payahnya Engkau yang balas berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, udah selesai ibadah online minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.